Lanjut. Tanah, di dalam diri kita ada tulang, bener? Ada daging, ada apa lagi? Darah. Buang terkepleset. Enggak Bu, bercanda, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Saking semangatnya ya. Oke. Ada kulit, bener nggak? Buktinya nyatanya ibu-ibu sampai tuku pon, wage, kliwon segitu ya, tetap ada bolotnya. Ini menandakan bahwa ada tanah. Oke. Air, ada sel darah merah, sel darah putih, terus apa lagi? Hormon, kelenjar, ya, dan lain-lain. Api, nafsu, ego, iri, dengki, marah, dan lain-lain. Oke? Ya, oke. Angin, CO2 dan O2. Oke, setuju kalau raga kita terbuat dari ini? Oke, sekarang sifatnya tanah bagaimana? Dewi itu syukur gue kapok, bales gak? Enggak, berarti nerima. Dikasih biji satu, ngasih biji banyak. Memberi. Di dalam tanah banyak ada unsur, ada emas, ada tembaga, ada uranium, ada apa aja? Semuanya. Kita bangun rumah di atas tanah, semuanya di atas tanah. Itulah sifatnya tanah. Apa? Baik plus kaya. Ladala, baik dan kaya. Oke, sekarang air. Sifatnya kalau panjenengan nggak minum, apa yang terjadi? Haus, dehidrasi, nggak minum lagi, menyakiti, mati kan? Dan menghidupi. Kalau api, saman demek, jenah demek, panas banget nih, menyakiti. Perusahaan terbakar, habis enggak? Habis. Rumah terbakar, habis enggak? Habis. Berarti sifatnya adalah menghabiskan atau miskin. Menyakiti plus menghabiskan gak ada apa-apa. Ya wis, bahasane sing penak apa ya? Sing rada medeni ngono lho. Kere ngono ya. Jangan ya. Wis pokoke melahap gitu lah. Oke, untuk angin menyakiti dan menghidupi. Kalau panjenengan nggak nafas, apa yang terjadi? Mati kan? Oke, kalau nafas hidup. Oke, sekarang saya bahas ini. Tuh, 100 ribuan. Ini terbuat dari kertas. Kertas dari pohon. Pohon dari tanah. Lah kan ada tanah di sini. Ini adalah partikel. Lebih kecil lagi adalah neutron ya, atau atom, inti atom. Partikelnya tanah dengan partikelnya manusia itu sama. Berarti sudah tahu bagaimana kalau pengen dikejar uang, kalau pengen didatangi uang, bisnis, usaha, dia lancar banget. Panjenengan harus mensinkronkan unsur tanah dengan unsur tanahnya uang dengan unsur tanahnya panjenengan. Itu seperti itu. Kalau ada yang pengusaha di sini, ada yang pembisnis, punya karyawan, karyawannya dijadikan baik supaya jadi magnet uang. Itu caranya. Tapi kenyataannya bagaimana hidup? Dominan api, gampang mangkelan, gampang dendaman, iri, dengki, emosi, emosian, muring-muring ya syukur. Uripe ya akhirnya didatangi masalah demi masalah demi masalah demi masalah. Ini yang terjadi. Kalau sudah dominan api, kira-kira sinkron nggak ini? Menolak. Makanya uang berapapun datang ke rekening Anda, yang Anda terima selalu pas buat untuk kebutuhan. Selalu pas untuk biaya. Mungkin ada yang sakit, mobil rusak, rumah bocor dan lain-lain. Ada aja masalahnya. Karena Anda partikelnya api. Anda berdoa pun nggak nyampe. Karena apa? Berdoa kan ke langit. Bener nggak? Ke Allah kan? Iya, Allah itu mahal. Itu ada elemennya langit kan? Suci. Kalau api ini datang ke sini, mati nggak kira-kira?
Mati kok kena anangine mati kok. Akhirnya doanya panjenengan nyantol. Semuanya pasti dikabulkan sama Allah. Tapi masih nyantol. Dia menunggu supaya panjenengan dominan tanah. Kalau tanah ini berdoa ke sini, wus, diijabah. Itu seperti itu. Ini secara ilmu fisika kuantum. Kalau secara agama kita dilarang untuk mempunyai iri, dengki, dendam, marah, malas, mengeluh dan lain-lain. Padahal sudah jelas tuh di Al-Qur'an. La in syakartum la azidannakum. Siapa mau bersyukur pasti tak tambah. Apakah Allah PHP? Innalillahi. Apakah Allah PHP? Tidak mungkin. Tapi kenyataannya apa selama ini? Tetapi syukur tidak sebatas kata. Syukur itu adalah rasa. Rasanya piye? Tenang, damai, bahagia. Itulah yang namanya syukur. Itulah yang namanya menerima. Itu api ini ketika panjenengan marah-marah pegel-mangkel itu tidak hanya sebatas marah, tidak hanya sebatas sikap sifat, tidak, tapi itu adalah ada hormon yang terproduksi. Mereka banyak nggak kenal, dikira hormon kortisol. Bukan hormon kortisol, tapi korsitol. Itu ada sendiri yang menyeliputi gland pineal. Jadi setiap Anda marah, pegel, mangkel, sedih, males dan lain-lain, ada dua hormon, korsitol dan norepinefrin, itu yang terproduksi. Dan itu menyelimuti gland pineal, kelenjar kecerdasan. Itu hormon ini, bayangkan panjenengan sekarang umurnya berapa? Katakanlah 65. Mulai ada rasa marah umur berapa? Umur 3 tahun katakan. 65 dikurangi 3 berapa? 62 tahun. Bayangkan Anda menyimpan hormon. Hormon ini adalah hormon yang membuat Anda susah, hormon yang membuat sulit. Kepencut usaha temennya, ayo nilai ning bank. Akhirnya apa? Nggak jalan. Utang nih bang nih, nggak jalan lagi. Utang nih bang nih, nggak jalan lagi. Atau aduh, aku mau usaha ini aduh udah banyak nih, paling nggak payu lagi. Nah itu pernah seperti itu. Ya, itu adalah hormon ini. Hormon ini dikenal sebagai kata yang di sering YouTube itu namanya mental block. Tapi di YouTube tidak pernah diberitahu caranya piye carane ngetokne mental block. Akhirnya jadi saya nggak bilang go itu jalan loh ya. Ya itu seperti itu. Oke. Harusnya apa yang harus di terapi itu adalah mengeluarkan, PR-nya adalah mengeluarkan mental block atau hormon ini atau api. Buktinya Nabi Muhammad 15 tahun di Gua Hira. Dia dibedah dadanya oleh malaikat Jibril. Diambil apanya coba? Kebenciannya, keluh kesahnya, apalagi dendamnya. Jadi orang besar enggak? Jadi kaya enggak? Keturunannya sampai detik ini dijamin oleh kerajaan Arab Saudi bebas finansial. Lho wis diwarai ambek Kanjeng Nabi Muhammad lho sebenarnya. Tapi jenengan cek gedene ngrasani tanggane, cek pegel mangkel, dendam dan lain-lain, enek karyawan nggih kesalahan, lek ngomel-ngomel teridu sampai lambene cepot. Innalillahi. Terus piye entuk omset dhuwur ngono lho. Iya, kita sadar ya. Kalau panjenengan pengen dikejar uang, satu yang harus dilakukan adalah mendominankan unsur tanah. Piye Mas Yuno carane? Ya caranya kita langsung praktek. Menurunkan gelombang otak dari beta ke alfa. Beta adalah keadaan otak yang ruwet, mikir, khawatir, takut, banyak masalah dan lain-lain. Itu adalah gelombang beta. Kalau punya masalah jangan dipikir, akhirnya masalahnya berkembang jadi masalah. Masalah satu belum selesai, datang masalah lagi. Masalah satu belum selesai, masalah lagi. Hutang di BRI belum nyampe lunas, hutang ning Mandiri belum lunas di BNI belum lunas, sampai nangone Bang Titil. Ya wis. Biasa lek lagune Roma gali lubang tutup lubang. Enggak, jenengan gali lubang
terus nggak tahu, akhirnya nggak tahu karena gelombang otak beta itu adalah bisa kalau panjenengan gelombangnya otak beta berarti daya imunitas tuh turun, wis utange wakeh, daya imunitas turun, residu gumia banyak, akhirnya bibit penyakit naik, stroke, mati, roe nangsang. Ning donya akeh utange soro, ning kono ya soro. Wis klop. Mau seperti itu.